time lagi. Kali ini film yang akan aku ceritakan berjudul Tremble All You Want. Sudah siap mendengar ceritanya? Jangan lupa siapin snack dan minuman dinginnya ya, biar makin asik nontonnya. Selamat menonton. Film ini diawali dengan seorang gadis bernama Yoshika. Ia terlihat sangat sedih. Tiba-tiba di sampingnya ada pegawai kafe yang memegang rambutnya. Yoshika mengagumi pegawai itu. Karena tampilannya seperti patung, ia pun sangat ingin memegang rambut si pegawai kafe itu. Ia merasakan rambutnya yang halus. Lalu tiba-tiba ia berpikir bahwa dirinya tidak seharusnya menginginkan hal yang memang tidak bisa dimiliki. Yoshika lelah hidup menuruti nalurinya, sebab tidak akan membuatnya bahagia. Dengan seseorang bernama Ni, Yoshika hanya berpura-pura. Ia berusaha untuk menikmati menjadi seorang pengantin. Dan sambil menangis, Yoshika mengatakan pada si pegawai kafe bahwa dirinya masih mencintai seseorang yang bernama Ichi. Di waktu yang lain, Yoshika bekerja sebagai seorang akuntan. Ia bekerja dengan sangat cepat dan juga teliti. Ada seorang pria yang menyerahkan berkas pekerjaannya. Dengan melihat sedetik saja, Yoshika langsung bisa mengoreksi kalau ada kesalahan hitungan di laporan itu. Si pria itu tampak kagum dengan ketelitian Yoshika. Lalu ia segera mengganti hal yang salah itu. 奥動かしてるからやっぱ神経弱ってるんだな。昨日も3時間しか寝てないし。 Mencoret angka 1 menjadi angka 2. Yoshika yang terganggu dengan tingkah ceroboh pria itu lalu menatapnya dengan sinis. Si pria itu pun berterima kasih dan segera pergi. Di tempat kerja, Yoshika hanya memiliki satu orang teman dekat yang tempat duduknya ada di sebelahnya persis. Namanya adalah Kurumi. Yoshika menceritakan kepada Kurumi tentang kejadian bersama pria yang menyebalkan tadi. Ia juga bercerita kalau dirinya ingin punya pacar yang berbeda tempat kerja. Kurumi kagum karena Yoshika bisa bertahan mencintai seseorang yang sama sejak kelas 2 SMP. Kemudian, lampu dimatikan agar para pegawai segera tidur. Yoshika pun memposisikan kakinya tertutup hingga bermimpi teringat memori masa SMP-nya. Saat itu, laki-laki yang disukainya bernama Ichi. Ia memiliki potongan rambut yang unik sehingga teman-temannya gemas pada rambutnya. Di sudut lain, Yoshika menggambar Ichi di dalam komiknya. Ichi pun menghampiri untuk melihatnya. Ichi bertanya, mengapakah tokohnya bernama Pangeran? Yoshika menjawab karena memang dia terlahir sebagai pangeran. Ichi mengomentari kalau rambut karakter pangeran itu aneh. Lalu Ichi segera pergi karena saat itu temannya mengajak main sepak bola. Yoshika tidak berani menatap ke arah Ichi. Jantungnya selalu berdegup kencang. Saat sedang di tempat pijat, Yoshika bercerita kalau dirinya bisa melihat aktivitas orang lain di sampingnya hanya dengan ekor matanya. Cara itulah yang dulu dilakukannya saat memandang Ichi di sekolah. Dulu teman-teman sekolah menganggap Ichi seperti kucing, tetapi baginya Ichi adalah pangeran. されるものという特別な関係ですよね。はい、私だけが彼の特別な理解者。 Adegan pun berganti. Saat di dalam bus, Yoshika selalu mengajak mengobrol seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Ia bercerita kalau dulu dirinya takut teman-temannya tahu kalau dirinya menggambar Ichi di dalam komiknya. Untungnya sampai sekarang teman-temannya tidak pernah tahu. Mungkin karena gambarnya tidak terlalu bagus. Si wanita tua menganggap Yoshika merendah saja. Obrolan itu terus bersambung dengan orang-orang yang berbeda. Yoshika berkata kalau dirinya mungkin mabuk pada dirinya sendiri. Ia tidak suka banyak orang ada di dekat Ichi. Ia merasa hanya dirinya saja yang bisa membebaskan Ichi dari semua tatapan orang lain. Yoshika berpikir bahwa ia butuh untuk melihat Ichi agar dirinya bisa berkembang. Yoshika pun juga mengobrol dengan pria yang senang memancing. Pria itu mencoba melihat dengan ekor mata seperti yang sering dilakukan Yoshika, tetapi pria itu kesulitan. Kemudian, Yoshika mengungkapkan bahwa biasanya orang bercerita tentang dirinya sendiri di media sosial. Tetapi, Yoshika tidak berani melakukan itu. Mungkin saja karena dirinya pemalu. Hari pun sudah gelap. Yoshika segera berjalan ke rumahnya. Di rumah, Yoshika memiliki hobi mencari informasi tentang hewan-hewan yang sudah punah di Wikipedia. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Sebuah paket kiriman diterimanya. Yoshika tampak sangat antusias untuk membuka paket itu, yang isinya adalah fosil binatang yang sudah punah. Keesokan harinya, Yoshika menuju ke sebuah kafe. Ia menceritakan kalau dirinya masih mengantuk karena semalam dirinya jadi budak Wikipedia. Ia sangat tertarik mencari informasi tentang spesies-spesies yang sudah punah. Semua kepunahan itu karena ulah manusia.
Yoshika menganggap orang seperti dirinya juga hampir punah. Ia baru saja membeli fosil binatang. Si pegawai kafe itu menanggapi cerita itu dengan antusias. Di bus, Yoshika menceritakan kalau spesies yang sudah didapatkannya. Wanita tua itu meresponnya dengan tertawa bersama. Saat sudah di kantor, Kurumi bertanya tentang tulisan di sebuah laporan yang sulit untuk dibaca. Yoshika pun membantunya. Lalu Kurumi membicarakan acara pesta minum. Awalnya Yoshika mengungkapkan kalau dirinya tidak ingin ikut dalam acara itu. Akan tetapi, karena hari itu Kurumi akan menyatakan perasaannya ke seseorang, maka ia pun berubah pikiran jadi mau datang. Setelah itu, Kurumi membahas tentang kebingungannya. Sebab selama ini Yoshika selalu mengganti nama orang sesukanya sendiri. Yoshika mengaku menamai tetangganya Ocarina. Alasannya sebab tetangganya sering bermain alat musik ocarina. Tiba di malam pesta minum, Yoshika terlihat hanya diam saja dan tidak ikut berinteraksi. Lalu Kurumi menariknya agar menemani untuk menemui pria yang disukainya. Tiba-tiba ada pegawai yang membuat lelucon dengan menunjukkan perutnya yang buncit. Melihat itu, Yoshika tampak tidak nyaman lalu berjalan pergi. Mulutnya berkumat-kamit kata-kata yang aneh. Tak disangka, si pria menyebalkan waktu itu menghampirinya. Si pria itu bertanya, apakah Yoshika tahu namanya? Yoshika menjawab kalau setahu dirinya nama pria itu adalah Ni. Sebab ia mengingat sebelumnya si pria menulis angka 2 di laporan. Mendengar itu, si pria tertawa menganggap itu sangat lucu. Saat Yoshika mau melarikan diri, si pria malah mengajak foto selfie. Lalu bermodus minta ID lainnya untuk mengirim foto selfie itu. Malam harinya, Yoshika membuka chat line dari si pria itu, lalu mengganti nama profilnya menjadi Ni, yang berarti 2 dalam bahasa Jepang. Saat menjelang tidur, Yoshika kembali merapatkan kakinya agar kembali pada ingatan bersama dengan Ichi. Saat itu, Ichi sedang dihukum menulis di papan tulis. Tak sengaja, Yoshika masuk ke ruangan itu. Ia menyarankan kalau Ichi mengganti tulisannya. Guru juga pasti tidak akan sadar. Ichi yang mengikuti saran itu membuat Yoshika sangat senang. Bahkan setahun kemudian saat dihukum lagi, Ichi mengganti kata-katanya lagi. Semenjak itu, Yoshika merasa Ichi memiliki hubungan batin dengannya. Kemudian tiba-tiba dia mendapat chat dari Ni yang mengajaknya jalan bareng. Tetapi Yoshika yang menentukan tempat. Malamnya, Yoshika dan Ni pergi ke sebuah klub. Lalu Ni meminta Yoshika untuk menceritakan tentang dirinya. Yoshika mengungkapkan ia lahir di bulan Oktober. Golongan darah B, anak tunggal, jomblo, dan suka tentang hewan punah. Ni juga menceritakan tentang dirinya sendiri. Ia suka berolahraga seperti tidur. Ia pun memperagakannya di hadapan Yoshika. Semakin malam, klub menjadi tambah berisik. Lalu Ni mengajak Yoshika keluar. Ni yang terlalu banyak minum malah mual hingga muntah. Lalu Yoshika membelikannya minum. Kemudian Ni mengaku bahwa pesta minum sebelumnya dialah yang membuatnya agar bisa berkenalan dengan Yoshika. Selanjutnya, Ni mengajak Yoshika jalan karena memiliki maksud. Ni meminta agar Yoshika menjadi pacarnya. 俺と付き合ってください。Malam itu, Yoshika belum memberi jawaban dan Ni pun akan bersedia menunggunya. Di perjalanan pulang, awalnya Yoshika terlihat murung. Tetapi setelah pegawai kereta mengacungkan jempol, Yoshika berubah menjadi sangat gembira. Ia menceritakan kepada pegawai toko dan pria pemancing kalau dirinya baru saja ditembak oleh seorang pria. Tiba-tiba ia teringat tentang Ichi, yang saat itu meminta Yoshika melihat ke arah Ichi. Pagi harinya, Yoshika terbangun dari tidur karena asap mengepul di kamarnya. Ternyata spraynya terbakar. Ia pun panik dan berusaha segera memadamkannya. Semenjak itu, ia berpikir bahwa dirinya belum siap mati. Di toko kue, ia bertanya apa yang harus dilakukannya jika semua orang pasti akan mati. Yoshika ingin melihat Ichi lagi sebelum dirinya mati. Kemudian, Yoshika melihat buku tahunan SMP-nya. Ia membuat akun palsu bernama Rena di sosial media untuk mengadakan acara reuni kelasnya agar bisa bertemu dengan Ichi. Hal itu terinspirasi dari cara ketika Ni merencanakan ingin berkenalan dengannya. Di hari lain, Yoshika dengan akun palsu bernama Rena itu sudah menghubungi teman-temannya. Tetapi Ichi tak juga muncul di laman sosial media itu. Ada seseorang yang menyarankan agar menelepon orang tua Ichi, agar Ichi bisa datang. Di jalan, ia dihampiri oleh Kurumi yang mengajaknya mengobrol.
Kurumi mengaku bahwa dirinya ditanya-tanya oleh Ni setelah Yoshika jalan berdua waktu itu. Ni menanyakan tentang Yoshika biasanya pergi kemana dan aktivitasnya apa. Lalu Kurumi pun menjawab agar Ni bertanya sendiri saja. Yoshika pun bercerita kalau Ni sudah menyatakan perasaannya, tetapi Yoshika kini masih memiliki Ichi di hatinya. Saat mengecek HP, ternyata Ni mengajak Yoshika untuk pergi memancing di Okutama. Mendengar itu, Kurumi berkata kalau Yoshika harus ke sana. Sebab di sana ada batu keramat dekat air terjun untuk berdoa kepada Tuhan. Tak disangka, di belokan jalan malah sudah bertemu dengan Ni yang sedang mereka bicarakan. Akhirnya Yoshika menuruti ajakan pergi memancing bersama dengan Ni. Di tempat itu, Ni kembali menanyakan tentang jawaban Yoshika terhadap cintanya. Tetapi Yoshika menjawab kalau dirinya belum yakin. Kemudian Yoshika yang kesal berjalan pergi karena merasa dibohongi oleh Kurumi tentang batu keramat air terjun. Tak disangka, ia melihat air terjun di hadapannya. Ia pun segera menuju ke sana dan memanjatkan permohonan dalam hatinya. Lalu ia menelepon orang tua Ichi untuk undangan reuni itu. Tak disangka lagi, ternyata Ichi sedang ada di Tokyo, sehingga kemungkinan besar hadir di acara reuni itu. Ia pun sangat senang, bahkan saat melihat kota Tokyo pada malam hari, ia bisa membayangkan ada wajah Ichi di sana. Tokyo kirei! Tiba di hari reuni, Yoshika menulis bahwa Rena terkena sakit flu Spanyol sehingga tidak bisa datang. Saat itu semua orang sudah berkumpul, hingga Ichi pun datang. Ichi hampir saja duduk di sebelah Yoshika, tetapi ia ditarik oleh perempuan lain agar duduk di sebelahnya. Melihat itu, Yoshika tampak sedih, tetapi si pelayan mengingatkan bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Maka dari itu, Yoshika beraksi kembali dengan meminta teman-teman yang saat ini bekerja di Tokyo untuk mengangkat tangan. Lalu mereka berkumpul untuk ngobrol. Saat sudah berkumpul, Yoshika mengikuti caranya waktu itu. Tiba-tiba ia meminta teman-temannya untuk foto bersama. Lalu Modus meminta ID lain untuk mengirim foto itu. Lalu mereka mengagendakan untuk bertemu lagi di suatu tempat setelah itu. Yoshika sangat senang karena berhasil mendapatkan foto Ichi. Di hari yang lain, Yoshika berdandan dengan penuh percaya diri. Di sepanjang perjalanan, banyak orang memuji penampilannya. Tiba-tiba muncullah Ni yang menepuk pundak Yoshika. Ia pun ingin mengajak Yoshika pergi membeli sebuah raket, tetapi Yoshika menolaknya. Lalu ia pun berjalan menjauh. Ni malah berusaha untuk terus mengikutinya. Kebetulan Yoshika bertemu dengan Ichi saat masuk gedung, sehingga keduanya bareng menuju tempat berkumpul. Ternyata Ni tetap mengikutinya masuk ke lift. Hingga di lift itu ada Yoshika, Ichi, dan Ni. Tetapi akhirnya Ni terpaksa harus berpisah. Saat berkumpul, Yoshika tampak cemburu karena Ichi didekati oleh perempuan. Lalu ia pergi dengan alasan mencuci piring. Sementara semua orang mengobrol, Yoshika malah termenung sendirian. Tiba-tiba, ia menyobek kalender untuk menggambar pangeran yang ada di komiknya dulu. Teman-temannya tidak mempedulikannya dan bergegas menuju tempat tidur karena sudah malam. Hingga muncullah Ichi yang menghampirinya. Ichi mengomentari gambar itu mirip dengan gaya rambutnya saat masih di sekolah. Yoshika pun menjelaskan bahwa itu adalah gambar Ichi saat masih sekolah. Sebenarnya Ichi tidak suka dengan gaya rambutnya dulu. Ia ingin melupakannya, sampai-sampai ia tidak ingin datang reuni. Dulu Ichi merasa bahwa Yoshika aneh, sebab hanya dirinya yang tidak pernah menatap Ichi. Mendengar itu, Yoshika tampak senang, ternyata Ichi mengingat dirinya. Waktu itu menjelang matahari terbit, Yoshika dan Ichi mengobrol dengan asik. Ternyata keduanya memiliki kesenangan terhadap hewan punah. Obrolan keduanya bisa nyambung satu sama lain. Akan tetapi wajah Yoshika berubah menjadi sedih setelah mengetahui kalau Ichi justru tidak tahu namanya. Padahal sudah ngobrol panjang dari tadi. Kini ia berharap Ichi memanggil namanya. Sejak saat itu, Yoshika mulai menyadari dirinya tidak tahu nama orang-orang yang selama ini diajaknya berbicara. Ia mengagumi pegawai kafe yang cantik seperti boneka itu, tetapi ia sama sekali tidak pernah tahu namanya dan tidak pernah mengobrol. Begitu juga dengan pegawai toko, begitu juga dengan pria pemancing, dan juga yang lainnya. Yoshika ingin mengobrol dengan mereka, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Yoshika merasa seperti ada orang yang melihat dirinya. Ia pun sangat sedih.
Saat kembali ke kantor, Yoshika melihat wanita tua yang ada di bus sedang mengambil sampah di sampingnya. Ia menegurnya dan mengatakan si wanita itu jago membuat rajutan. Si wanita itu pun tampak bingung. Lalu Yoshika menjelaskan kalau dirinya sering melihat si wanita ketika sedang merajut di bus. Si wanita pun hanya mengangguk dan segera pergi. Di waktu yang lain, Yoshika pergi jalan-jalan dengan Ni. Yoshika menanyakan kepada Ni, apakah saat ini benar-benar kenyataan? Lalu ia bertanya kembali, apakah keduanya kini sudah berpacaran? Yoshika berpikir bahwa keduanya memang sudah berpacaran. Mendengar itu, Ni tampak sangat senang akhirnya cintanya diterima setelah sekian lama menunggu. Ni berkata kalau dirinya tidak ingin segera menikah. Hal itu ia sampaikan karena ia tahu dari Kurumi kalau Yoshika ingin segera menikah. Tiba-tiba, Ni mendekati Yoshika dan memajukan bibirnya untuk mencium. Namun, Yoshika kaget dan ketakutan, lalu berlari pergi meninggalkannya. Hari besoknya, Ni menemui Yoshika untuk minta maaf atas perbuatannya kemarin. Sebagai permintaan maaf, ia membawakan makanan untuk Yoshika. Tak disangka, Yoshika malah memeluk Ni dengan posisi yang sedikit kaku. Saat sedang berpelukan, Ni kembali berbicara tentang hal yang diketahuinya dari Kurumi, bahwa Yoshika belum pernah berpacaran. Sebenarnya, Yoshika tidak suka jika orang lain memberitahu hal personal tentang dirinya. Lalu, ia pun mengatakan kalau saat ini dia menyukai dua orang. Yang satu bernama Ichi dan yang kedua adalah Ni. Tetapi akhirnya ia memilih salah satu, yaitu Ichi. 一番好きな一人に絞ります。だから。さよなら。 Setelah itu, Yoshika menangis di toilet. Kurumi yang mengetahui itu berusaha mengajaknya berbicara, tetapi Yoshika justru mengabaikannya. Di rumah, ia marah-marah sendiri. Ia tidak suka Kurumi menceritakan segala hal tentang dirinya ke orang lain. Lalu, ia membuat surat cuti dengan alasan sedang hamil. Esok harinya, ia menemui si pimpinan. Namun, pimpinan tidak memberikannya izin cuti. Hanya ucapan selamat saja atas kehamilannya. Kemudian Yoshika memutuskan untuk berhenti kerja saja. Kurumi menghampirinya untuk berbicara, tetapi Yoshika malah mengomel secara acak, menggebrak meja dan merasa bahwa dirinya sudah gila. Pada akhir percakapan, Kurumi bertanya pada Yoshika siapa ayah dari bayi yang dikandung itu. Yoshika pun menjawab bahwa itu bukan urusan Kurumi. Setelah kembali ke rumah, Yoshika berusaha menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitasnya. Saat bosan tiba, ia mengecek HP-nya, tetapi tidak ada chat atau email yang masuk. Besoknya, ia bermain sosial media dengan akun Rena. Rena membuat status kalau dirinya ingin mati. Lalu, banyak teman-teman sekolahnya yang bersimpati kepadanya. Yoshika pun iri dengan kepopuleran Rena. Malam harinya, ia mendapat pesan suara dari Kurumi. Kurumi mengucapkan selamat atas bayi yang dikandungnya. Lalu, ia pun juga menanyakan apakah ia berbuat salah hingga membuat Yoshika marah. Ia meminta maaf atas itu. Mendengar suara itu, Yoshika pun menangis. Malam itu, Yoshika ingin sekali menghubungi Ni. Akan tetapi, ternyata nomornya telah diblokir oleh Ni. Ia pun sangat kesal, lalu ia berkata kasar. Namun malam itu ada seseorang yang datang ke rumahnya. Orang itu adalah Ni. Saat itu, di luar hujan sangat lebat, dan Ni datang dengan basah kuyup meskipun ia sudah membawa payung. Ni mengungkapkan bahwa Yoshika harus menjaga kesehatannya. Lalu Yoshika mengaku bahwa dirinya tidak benar-benar hamil. Ni pun terkejut dengan pengakuan itu. Ia mempertanyakan ada masalah apa dengan diri Yoshika. Yoshika pun mengungkapkan kalau dirinya marah sebab Ni dan Kurumi membicarakan tentang hal personal dirinya. Yoshika berpikir kalau Kurumi tidak suka dengan dirinya. Ni pun menjelaskan kalau wajar saja jika ada seseorang yang tidak sengaja membocorkan rahasia. Akan tetapi, Yoshika sudah terlanjur merasa malu dan marah-marah di kantor. Dirinya tidak akan kembali bekerja di sana. Perdebatan pun terus berlanjut. Yoshika menuduh Ni menyukai dirinya hanya karena dia masih perawan saja. Ni terkejut mendengar perkataan yang mengada-ngada itu. Ni kini juga mempertanyakan kenapa Yoshika tidak pernah memanggilnya dengan nama asli. Hal ini menyakitkan perasaan Ni. Tiba-tiba muncul dua orang pria yang mendatangi keributan itu. Lalu Ni memeriksa masuk ke rumah. Ni
Dia mengungkapkan bahwa sejujurnya ia belum mencintai Yoshika. Ia masih sekedar menyukainya. Yoshika pun menanyakan alasannya kenapa hanya sekedar suka. Dia mengungkapkan kalau Yoshika tidak biasa, tidak juga hebat, tetapi ia ingin bersama dengan Yoshika. Dia menyukainya sebab Yoshika memiliki banyak hal yang tidak bisa dipikirkan oleh Ni. Kemudian Yoshika mendekati Ni dan memegang rambutnya dengan jari. Dengan mata berkaca-kaca, Yoshika mendorong Ni hingga terjatuh. Keduanya pun saling bertatapan dan berciuman. Film pun tamat.